Oke, hai pemirsa, jumpa kembali ya seperti biasa di channel YouTube Nia Supriyati. Oke, ini berada di dapur seperti biasa pemirsa ya. Inilah dapur ya. Berbagai macam barang ada lah, komplit. Oke, kita sharing ya di hari ini. Ini hari Kamis pemirsa ya. Besok hari Jumat. Oke, semoga pemirsa semuanya sehat selalu, bahagia selalu, kemudian diberikan rezeki yang barokah ya, kemudian apa yang dicita-citakan semoga dikabul oleh Yang Maha Kuasa. Oke, kali ini saya akan sharing pemirsa ya tentang kehidupan ya. Mungkin ini bisa terjadi ya kapanpun, dimanapun, dan terhadap siapapun. Kebetulan ini ya memang sudah terjadi ya, tapi apa dikata, karena kita hanya sebagai manusia biasa tidak bisa melihat hati manusia secara penuh ya. Maksudnya kita tidak bisa melihat isi hati sosok manusia yang selama ini dikira kita baik begitu ya, dikiranya kita jujur ya, dikira kita ya solid ya, bisa bekerja sama untuk menghadapi ya gelombang kehidupan ini. Ternyata kita harus banyak belajar tentang hidup, lebih banyak lagi, karena sosok manusia itu beraneka ragam. Wallahu alam, saking polosnya diri saya, ternyata terjadi juga ya hal yang tidak diharapkan pemirsa ya. Ibaratnya negara kita ya, negara Republik Indonesia lah. Kita lihat aja contoh ya, negara kita nih, bangsa Indonesia sebagai negara berbentuk republik. Dulu di zaman tahun berapa ya yang terjadi ketiga 30 SPK itu tahun 65 ya, 3 September 1965 kalau nggak salah ya. Punten pemirsa kalau saya salah, mohon untuk dikoreksi kembali, karena yaitu zaman dulu ya, waktu saya SD mungkin masih dipelajari hal itu ya. Bahkan sampai sekarang pun sejarah tentang penjajahan yang menyerang bangsa kita ya, negara Republik Indonesia ini dihadang oleh penjajah ya, bangsa komunis begitu. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah ilmu pengetahuan bagi kita sebagai generasi ya, yang akan mengabadikannya ya selama hayati kandung badan, kemudian dilanjutkan kepada generasi-generasi yang akan mendatang, yaitu keturunan-keturunan kita, bahwa komunis itu ya sangat berbahaya, sangat mengancam, dan sangat bisa menghabiskan segalanya. Bahkan sosok-sosok yang menjadi para pahlawan, para jenderal, para tokoh-tokoh ya, para guru ya, pokoknya sosok yang pintar-pintar itu betul-betul dihabisi ya. Bahkan ya kita juga nontonnya aja udah ngeri ya, sedih, pilu, dan lain sebagainya. Makanya kita sebagai manusia yang memang mempunyai hati nurani, jangan melakukan hal-hal yang seperti komunis lah, seperti bangsa komunis ya. Saya di sini bukan untuk menjudge, tapi ya inilah sejarah ya. Mudah-mudahan kita semuanya sebagai warga masyarakat Indonesia yang mungkin hanya bisa menyimak ya di dalam sebuah film lah, di dalam sebuah
cerita sejarah ya. Itulah ya bangsa Indonesia yang betul-betul gigih untuk mempertahankan sucinya darah bangsa Indonesia. Bahkan ya dengan begitu licinnya ya, masuk sana masuk sini dengan begitu tertata rapi ya, ingin menghabisi generasi-generasi yang sangat bermutu dan berpotensi serta berkualitas untuk bangsa ini. Ternyata ya jadikanlah sebagai pembelajaran ya, bahwa kita jangan sampai mau dijajah oleh bangsa komunis begitu aja. Begitupun ya dalam kehidupan kita ya, ini sama aja lah, cuma sebagai kilas balik daripada kehidupan ya, sejarah bangsa ya. Kemudian kita simak lagi dalam kehidupan kita ya, ibaratnya kita jangan sampai mau dijajah oleh hampir sama lah bentuknya, tapi kita coba untuk telaah lebih dalam lagi ya. Kalau memang ini udah betul-betul mengancam ya, mau bagaimanakah ya, ini empati yang ada di antara manusia ya. Kalau sudah seperti ini, bahkan ya kita cuma bisa melongo begitu ya, dengan kaget kok begini amat ya. Oke, selamatkanlah anak-anak ya yang tidak tahu harus bagaimana untuk menghadapinya, bahkan bingung ya harus seperti apakah, harus bertindak seperti apakah, bahkan yang udah kita percayai aja bertindak hal yang bisa dibilang ya jangan sampailah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Karena di masa sekarang ya negara dijajah oleh bangsanya sendiri. Jadi kita sebagai warga masyarakat Indonesia ya saling jajah antara satu sama lain dengan berbagai segi, dengan berbagai karakter, dengan berbagai hasutan, dan dengan berbagai kezaliman ya. Jadi jangan sampai timbul suatu fitnah, karena fitnah itu adalah sesuatu hal yang sangat kejam ya. Lebih baik kita luruskan aja apa yang harus kita luruskan ya. Intinya kita jangan sampai mau jadi korban dari orang-orang atau sosok-sosok yang hanya untuk memanipulasi diri kita ya. Hati-hati, karena zaman sekarang sudah canggih. Tapi sayangnya ya norma yang ada ternyata sudah tambah ya tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kita bertahan hidup hanya untuk menata diri, membenahi diri, meluruskan diri. Kemudian kita hanya bisa untuk berdiri di kaki sendiri. Memang kita membutuhkan antara sesama, tapi kalau sudah seperti ini mau bagaimana? Bahkan dengan satu rumah aja kita bukannya tidak bisa berkomunikasi, bukan tidak mempunyai prinsip atau tidak mempunyai suatu komitmen, karena tujuannya dari awal memang ada sesuatu ya, atau ada sesuatu hal yang janggal menurut saya. Saya di sini tidak untuk seuzon ya, tapi sudah terlalu banyak di sini ya. Kita aja ibaratnya yang makan sekolahan kok kena juga begitu pemirsa ya. Itulah ya saking licinnya, jadi ular aja ditangkap susah ya, jadi harus sama pawangnya begitu, apalagi ini manusia. Oke, sekian dulu videonya kali ini pemirsa. Saya capek ya, baru beres-beres, maklum lah ya, tanggung jawab begitu aja. Selama kita memang tinggal di sini ya kita harus ya menanggung resiko lah. Oke, sekian dulu videonya kali ini, semoga terhibur. Jangan lupa selalu bersyukur, karena bersyukur kunci utama dalam hidup ya. Jadi tidak merasa kekurangan, tidak merasa paling kecil, tidak merasa paling sendiri. Masih banyak yang lebih pahit hidup dari kita ya, tapi mereka masih tetap tersenyum dan semangat. Oke, sekian dulu dan terima kasih.